Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usmatimah dan teman saya Atahira, Gita Lestari, Kesa Aprilia, Chesty Dwi Nanda Putri, dan Aulia Sapitri. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami, yaitu membangun rest api dengan Laravel, di mana di sini kami akan mempresentasikan yang pertama itu ada pengenalan rest api, yaitu konsep dasar RESTful arsitektur dengan PKP method. Yang kedua yaitu ada setup project Laravel, yaitu instalasi konfigurasi dan struktur folder. Yang ketiga ada routing dan controller, di mana API router, resource controller, dan request handling. Yang keempat ada element ORM dan database, di mana model, migration, dan relasi database. Yang kelima ada API research dan response, yaitu ISON transformation dan Laravel API research. Yang keenam ada autentikasi atau sanctum, token based out dengan Laravel sanctum. Baiklah, apa itu REST API? REST atau Representation State Transfer itu adalah arsitektur komunikasi client server yang menggunakan HTTP untuk pertukaran data dalam format JSON atau XML. Nah, definisi singkat dari REST API ini adalah yaitu merupakan gaya arsitektur komunikasi antar klien dan server. Fungsi dari REST API ini tadi adalah digunakan untuk pertukaran data antar sistem dengan menggunakan protokol HTTP tadi. Nah, metode HTTP REST API menggunakan metode HTTP standar untuk mengoperasikan data, sering disebut CRUD, read, write, update, dan delete. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu Setup Project Laravel. Sebelumnya di sini sudah ditampilkan dalam PPT, yaitu menginstal project menggunakan Composer dengan command, yaitu Composer Create Project Laravel atau Laravel. Setelah itu masuk ke Directory Project menggunakan cd myip. Selanjutnya saya konfirmasi database di file MIV seperti nama database, username, password. Setelah konfigurasi selesai, project dijalankan menggunakan PHP Artisan Server. Lalu di tahap ini server juga ada struktur yang telah dapat diperlihatkan di sini, digunakan untuk pembuatan REST API seperti controller, request, resource, dan model, migration, dan routes sebagai pusat routing API. Jadi Setup Project Laravel tidak hanya menyiapkan aplikasi agar bisa berjalan, tetapi juga menyiapkan struktur layer yang rapi sehingga proses pengembangan REST API itu lebih terorganisasi, mudah dipahami, dan mudah di-maintain. Pada bagian routing dan controller ini, Laravel digunakan untuk mengatur alur komunikasi antara klien dan database melalui API. Kemudian di file ini kita mendefinisikan route API menggunakan route API resource. Fungsi ini secara otomatis membuat route seperti menampilkan data, menambah data, mengubah data, dan menghapus data. Jadi kita tidak perlu menulis route satu persatu karena Laravel sudah menyediakan secara otomatis. Kemudian route tersebut diarahkan ke product controller, di mana controller ini berfungsi sebagai penghubung antara request dari pengguna dengan model atau database. Kemudian pada metode index, sistem mengambil seluruh data produk dari database menggunakan Eloquent. Lalu pada metode store, data yang dikirim user akan disimpan ke database. Setelah berhasil disimpan, sistem akan mengembalikan respon dalam bentuk dengan status berhasil dibuat. Jadi secara sederhana, routing bertugas menentukan jalur request API, sedangkan controller bertugas untuk mengatur proses logika dan pengolahan data sebelum dikirim kembali ke klien. Baik, selanjutnya kita masuk ke element URM atau database. Pada bagian element URM dan database, Laravel menggunakan element URM untuk mempermudah interaksi dengan database tanpa harus menulis query SQL secara manual. Di sini terdapat migraton yang digunakan untuk membuat struktur tabel, misalnya tabel produk yang berisi file seperti nama, deskripsi, price, stock, dan kategori ID.
Kemudian terdapat produk model yang berfungsi sebagai referensi tabel produk di database. Pada model ini juga ditentukan file yang boleh diisi menggunakan label serta relasi database seperti belong STO ke tabel kategori. Dengan Eloquent, proses query menjadi lebih sederhana, misalnya mengambil semua produk beserta kategorinya menggunakan produk T2 with kategori atau get, melakukan filter data, pagination maupun perhitungan seperti rata-rata harga produk. Selanjutnya yaitu API, response, dan response. Bagian ini menjelaskan bagaimana data dari sistem dikirim ke aplikasi atau pengguna dengan bentuk yang rapi dan mudah dibaca. Jadi saat frontend meminta data, akan mengambil data dari database lalu mengirimkan dalam format JSON. Jadi API resource berfungsi untuk menampilkan data sebelum dikirim. Contohnya itu seperti data produk, yaitu nama produk, harga, stok, dan kategori. Ini akan dibuat lebih teratur supaya mudah dipahami oleh aplikasi lain. Yang selanjutnya ada response JSON, data yang dikirim menggunakan format JSON. JSON itu adalah format pertukaran data yang ringan dan sering dipakai pada website maupun aplikasi mobile. Contohnya yaitu seperti nama produk, harga produk, dan stok barang. Ini ditampilkan dalam bentuk teks yang terstruktur dan rapi. Dengan format ini, aplikasi frontend lebih mudah menampilkan data ke pengguna. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan pada materi kami yang telah kami presentasikan tadi. Yang pertama yaitu REST API adalah standar industri digunakan secara luas untuk komunikasi antar frontend dan mobile dan layanan eksternal. Yang kedua yaitu Laravel mempercepat development, yaitu fitur bawaan seperti Eloquent, Research, dan Satu membuat API siap produksi lebih cepat. Selanjutnya yaitu keamanan built-in, yaitu Satu menyediakan autentikasi token yang aman tanpa perlu library tambahan. Yang dari terakhir, arsitektur yang terstruktur, yaitu preparation of konsep, routers, dan controller, kemudian model, dan selanjutnya research menjaga kode tetap bersih. Baiklah, mungkin hanya ini presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.